Oke, halo semua. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara kita bisa parsing env di Golang. Dan kita akan bahas dari cara yang paling primitif, yaitu menggunakan environment variable dari OS, lalu kita akan menggunakan file.env, dan terakhir kita akan menggunakan library yang lebih kompleks lagi, yaitu Viper. Jadi monggo disimak videonya sampai tuntas. Oke, sebelum masuk ke pokok pembahasannya, kalau kalian masih belum paham env itu apa, tujuannya itu apa, bentukannya bagaimana, mungkin kalian perlu tonton terlebih dahulu video gue sebelumnya, yaitu mengenai env itu, aku sudah bahas detail di sana. Untuk demo pada video kali ini, aku sudah siapin project sederhana, yaitu mengenai API buku, dan ini akan menggunakan yang namanya database. Dan di database ini ada beberapa konfigurasi yang perlu kita set, dan ini sudah aku set, jadi aplikasi ini sebenarnya sudah berjalan. Namun kedepannya, kita akan coba decompose aplikasi ini menjadi beberapa konfigurasi yang bisa kita sebut sebagai env. Namun apabila kalian masih penasaran dengan aplikasinya, ya ini aplikasi API sederhana dengan 5 endpoint, kurang lebih kayak gini. Dan ini cuma sebagai demonstrasi aja. Dan nantinya kita akan fokus pada fungsionalitas di database ini. Karena kita akan fokus untuk melakukan decompose pada variabel-variabel ini. Oke, kita mulai dari cara yang paling sederhana dulu. Jadi kalau kita ingin set suatu env, itu sebenarnya ada beberapa tempat. Yang pertama ada di level OS. Nah, dari sisi OS ini, kita bisa parse si env-nya tersebut pakai package namanya OS. Dan kita panggil metode namanya getEnv. Terus diikuti dengan nama key-nya apa. Misalkan di sini db name. Nah, kita bisa dapatkan nilai env-nya dari cara kayak gini. Namun sebelum itu, kita perlu set dulu env-nya. Karena apabila kita jalankan kayak gini, sorry, lupa aku lock. Jadi aku lock kayak gini doang. Dan apabila kita cek di output-nya, di sini dapat kita lihat bahwa db name-nya dia kosong atau empty string. Maka dari itu kita perlu set terlebih dahulu nilai dari db name ini. Dan gimana cara kita nge-setnya? Jadi cara yang paling sederhana adalah kita bisa set dari sisi OS atau environment variable dari sisi OS-nya. Di Windows ada caranya sendiri dan di Linux ada caranya sendiri. Namun pada kali ini akan aku contohkan di sisi Windows. Kita bisa masuk ke start sini dan edit system environment variable. Nah, lalu akan muncul window kayak gini system properties, lalu masuk ke environment variable. Nah, kita bisa set antara dari sisi profile sini atau mungkin dari sisi sistem. Ini mungkin aku blur nanti buat variabel-variabel di sini. Dan apabila kita ingin set nilainya, kita tinggal masukkan new di sini, lalu ketikkan db name, terus db name-nya adalah misalkan Mario. Nah, kita oke. Nah, tapi di sini kita perlu close terlebih dahulu VS Code-nya atau kita restart. Terus kita tinggal jalankan ulang. Nah, kalau sudah, hasilnya bakal kelihatan kayak gini. Dan kita bisa lanjut untuk menambahkan beberapa variabel lain. Di sini akan aku bagi menjadi sekitar 5 variabel. Ada db user, db password, db host, db port, dan db name. Untuk cara inputtingnya gimana? Ya kita tinggal concat stringnya aja menggunakan package format dan sprintf kayak gini. Kurang lebih kayak gini, dan ini jangan lupa dihapus. Terus kita bisa set keseluruhan variabelnya ini lewat environment variable tadi. Nah, ini sudah aku set untuk kelima variabel tersebut di sisi environment variable-nya. Kalau udah, kita tinggal restart VS Code-nya, lalu jalankan ulang programnya. VS Code-nya udah aku restart, dan kita bisa jalankan ulang programnya. Oke, dari sisi programnya udah jalan. Untuk memastikan apakah dia beneran terkoneksi ke database atau enggak, kita bisa tes dari sisi API-nya. Di sini aku sudah sediakan beberapa collection untuk ngetes API-nya. Sini misalkan aku ganti seperti ini. Dan aku kirimkan, terus kita bisa cek dari sisi database-nya. Nah, datanya udah masuk, yang berarti koneksi ke database-nya menggunakan cara ini sudah sukses. Jadi seperti itu, cara paling primitif untuk kita melakukan set environment variable, yaitu melalui environment variable di sisi OS. Cara ini itu umum diterapkan ya, semisal kita pengen deploy suatu aplikasi di satu host. Nah kan biasanya kalau sudah satu host kayak gitu, ada beberapa aplikasi, itu biasanya memanfaatkan yang namanya container atau docker. Dan di setiap dockernya, itu masing-masing mesinnya itu sudah memiliki environment-nya sendiri-sendiri lah. Jadi kalau kita set environment variable di container tersebut, maka container lain nggak akan ke-impact. Tentu juga ada beberapa pertimbangan-pertimbangan lain kalau semisal dari sisi DevOps-nya itu pengen menggunakan environment variable untuk set konfigurasinya. Namun cara kayak gini juga ada minusnya. Semisal kita ingin deploy beberapa aplikasi dalam satu mesin, namun ternyata kita nggak memanfaatkan container, dan kita pingin environment variable-nya itu di-set dari level OS. Nah kalau kita pengen kayak gitu, ternyata ada environment variable yang bentrok, misalkan db user 1 dengan db user 2 itu nilainya beda, tapi key-nya sama. Nah itu kemungkinan besar akan bentrok, dan kita nggak bisa pakai cara kayak gini.
Nah, kalau udah ada case kayak gitu, kita perlu cara lain untuk set environment variable-nya. Salah satu cara yang paling populer itu memanfaatkan file.env. File.env itu bentukannya kayak gini. Kita bisa buat file baru di sini, terus kasih nama .env kayak gini. Dan untuk variable-variabelnya, kita bisa menyesuaikan untuk variable yang kayak tadi. Ntar isinya kurang lebih kayak gini. Ada nama variabelnya, terus ada value-nya. Mereka dipisahkan dengan yang namanya sama dengan. Lalu setiap variable-variabelnya, itu kita bisa kasih new line aja. Nah, terus gimana cara kita bisa parsing env-nya ini sehingga kita bisa pakai di database kita. Nah, kita bisa manfaatkan yang namanya library. Sini ada library yang cukup populer untuk memparsing env tadi. Namanya go.env. Dan kalian bisa baca-baca sendiri buat dokumentasinya di websitenya atau di GitHub-nya. Untuk penggunanya pun sebenarnya cukup mudah. Kalian bisa kembali ke main, tapi jangan lupa file env-nya itu paling mudah ditaruh di root-nya bersama dengan main-nya. Lalu setelah di main ini, kita bisa panggil library-nya go.env, terus tinggal panggil load gini aja. Kalau semisal lokasi env kalian berbeda, kalian bisa tunjuk si env-nya itu melalui path name di sini. Misalkan di mana gitu, terus tinggal .env kayak gini. Namun untuk mempermudah, kita bisa taruh di root-nya aja. Nah, seperti ini. Lalu nggak lupa tadi yang sudah kita set environment variable-nya di sisi OS, itu kita hapus dulu. Setelah environment variable tadi dihapus dan kita restart kembali VS Code-nya, kita bisa jalankan ulang programnya. Oke, aman. Terus kita bisa cek kembali dari sisi API-nya. Oke, aman. Selain itu, umum juga untuk memisahkan environment variable untuk tiap environment yang berbeda. Contohkanlah develop, staging, dan juga production. Kita bisa memanfaatkan env ini dengan memisahkannya menjadi beberapa file. Contohkanlah .env.development. Berarti ini env untuk environment development. Begitu juga misalkan kita punya production. Production seperti ini juga bisa dilakukan. Dan kita bisa tinggal di sisi ini, go.env-nya itu, kita bisa definisikan namanya. Contohkanlah di sini aku pengen load untuk development. Nah, kita bisa buat kayak gini. Atau kita pengen deploy aplikasi ini di level production. Kita bisa tinggal ganti development-nya ini menjadi production. Tentu dengan setiap konfigurasinya ini berbeda, menyesuaikan dengan environment masing-masing. Terus pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara kita bisa set si production development-nya ini secara otomatis. Karena kan setiap proses deployment itu biasanya dilakukan secara otomatis, bukan manual kayak gini. Sebenarnya ada beberapa cara. Cara yang paling umum dilakukan itu kita bisa memisahkan si production-nya ini tadi. Itu melalui environment variable. Nah, kita bisa misalkan di sini environment gitu. os.getEnv ini, karena nggak kita ganti juga kan yang di sini. Ini nggak kita ganti, tapi dia bisa tetap dapat si environment variable-nya dari file ini. Walaupun dari sisi OS itu sudah kita hapus. Jadi sebenarnya si ini os.getEnv ini, selain dia ambil dari OS-nya kita, dia juga ambil dari environment variable yang sudah di-set secara runtime oleh library ini tadi. Nah, kita bisa kombinasikan nih. Ada env yang dari file, juga ada env dari level OS. Yang dari level OS, itu kita bisa pasang sesederhana environment ini. Dan dari sisi environment ini kita bisa set, misalkan, aku buat environment gini, lalu aku save. Terus jangan lupa di restart VS Code-nya. Lalu kita bisa concat string-nya. Jangan lupa juga variabelnya di save. Nah, seperti ini. Kita jalankan ulang. Nah, dia udah berhasil jalan. Nggak lupa juga tambahkan pengecekan kalau semisal env-nya itu ternyata dia kosong. Kita bisa tambahkan default value-nya. Misalkan di sini development. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan kita kelupaan ngeset environment ini, dia bisa dapatkan nilai default berupa development, dan dia akan merujuk ke environment development ini. Seperti itu cara menggunakan library untuk parsing file.env. Next, kita akan bahas cara yang lebih advance, yaitu menggunakan Viper. Oke, jadi apa itu Viper? Viper itu merupakan suatu library yang memungkinkan kita untuk melakukan konfigurasi sama seperti env yang sebelumnya. Jadi ini Viper, bukan Fiber. Karena kalau Fiber itu library yang untuk server.
Kalau Viper itu khusus untuk konfigurasi. Mereka dua library yang sangat berbeda. Dan kalian bisa langsung lihat dokumentasinya di GitHub-nya. Jadi untuk dokumentasinya kurang lebih kayak gini. Dan Viper ini uniknya adalah dia support untuk berbagai macam tipe data. Jadi kalau kita ngomongin konfigurasi ya, konfigurasi itu nggak hanya seputar .env aja, nggak seputar environment variable aja. Melainkan kalau udah di lapangan, konfigurasi itu dapat di-set melalui banyak tempat. Misalkan ada suatu file sendiri untuk melakukan konfigurasi, ada file ini, ada file itu. Dan lebih baik aplikasinya itu agnostik terhadap teknologi yang dipakai. Nah, dari Viper ini memungkinkan untuk menjembatani beberapa tipe data yang berbeda itu tadi. Jadi kayak kita secara default pakai YAML, tapi suatu saat kita pengen override itu menjadi env, misalkan kayak gitu. Dan itu memungkinkan banget melalui Viper. Dan konfigurasinya juga nggak begitu ribet. Contohnya kayak gini. Ini udah aku set, untuk aplikasi tadi itu sudah aku set melalui Viper, karena codingannya lebih rumit daripada go.env, maka aku set dari awal kayak gini. Jadi kurang lebih setupnya bakal kayak gini. Yang pertama kita definisikan dulu untuk yang namanya default konfigurasinya. Untuk default konfigurasinya di sini aku pakai YAML, dan nanti akan dipetakan seperti ini. Dan karena aku tadi sudah sebut kalau konfigurasi itu lebih baik agnostik dari teknologi yang digunakan, maka dari itu aku biasanya menyiapkan yang namanya struct untuk menampung konfigurasi-konfigurasi tersebut. Dan ini sudah aku buatkan package namanya config, dan untuk struct-nya kurang lebih nanti kayak gini. Nah, jadi nanti nilai-nilai yang ada di sini ntar akan di mapping melalui si YAML-nya ini tadi. Dan karena konfigurasinya aku pakai struct, maka dari itu untuk inisiasi database-nya ini aku rubah sedikit. Yang semula pakai os.getEnv, kita ambil langsung dari environment variable-nya. Kita di sini akan passing yang namanya config-nya berupa struct itu tadi. Modifikasinya gini doang sih. Dan yang bagian rumitnya itu ada di main.go-nya ini. Nah, main.go-nya ini seperti apa? Main.go-nya ini kurang lebih kayak gini untuk setup si Viper-nya. Yang pertama kita definisikan terlebih dahulu si config type-nya. Sini aku definisikan secara eksplisit YAML. Cuman sebenarnya untuk set config type ini nggak perlu kita definisikan, karena Viper itu secara otomatis akan memparsing config apa yang tersedia di sana. Cuman agar lebih eksplisit aja, sini aku definisikan. Dan untuk config path-nya, ya lokasi config-nya. Lalu untuk ini set config name itu merupakan nama config-nya tanpa diikuti sama extension. Nah, jadi untuk lokasi filenya itu di-set melalui hal-hal kayak gini. Lalu setelah kita set si metadata Viper-nya, baru kita read config-nya itu tadi, pakai yang namanya read in config ini. Nah, kurang lebih seperti ini cara kita membaca si YAML-nya itu tadi. Untuk ini akan aku jelaskan secara terpisah nanti. Dan apabila kita log si config-nya ini, harusnya ini di bawah. Karena ada proses unmarshal atau kita memapping yang dari YAML tadi ke dalam struct, maka lebih baik si config-nya ini ditaruh di bawahnya. Ini harusnya printf. Nah. Oh, ini udah ada sih. Tapi kita hapus saja dan kita coba run ulang. Nah, oke, dapat kita cek di sini bahwa config-nya yang masuk di sini itu tuh sudah ada value-nya. Sini user, password, bookdb, localhost, port, dan lain sebagainya. Dan kalau kita coba ganti ini untuk membuktikan aja apakah datanya masuk atau enggak. Nah, datanya berhasil masuk. Dapat dilihat di sini usernya ada Mario, terus passwordnya ini sudah aku ganti juga, dan ini berbeda dari env kita yang ada di sini. Jadi, begitulah cara kita untuk memparsing si YAML-nya tadi ke dalam struct menggunakan Viper. Sebenarnya gitu aja udah cukup, tapi kita nggak mengutilisasi si Viper-nya ini lebih jauh lagi. Kenapa kita harus pakai Viper daripada kita pakai go.env kalau use case kita cuman kayak gini. Nah, di lapangan itu ada beberapa use case yang dimana kita memerlukan 2 atau lebih file konfigurasi yang nantinya mereka akan saling mengoverride satu sama lain. Nah, itu dapat dilakukan di Viper dengan cara kayak gini. Yang pertama, kita pengen ada 2 konfigurasi di sini. Yang pertama ada pakai YAML, dan yang kedua, kita tetap ingin mempertahankan si env kita ini tadi. Untuk defaultnya kita pakai YAML, dan nanti akan di-override sama .env. Lalu caranya seperti apa? Caranya adalah kita bisa parsing si env-nya tadi secara terpisah. Dan kita masih perlu yang namanya go.env. Karena sudah aku tes, kalau kita ingin pakai .env menggunakan Viper, itu agak ribet. Makanya kita masih perlu go.env. Setelah itu, kita jangan lupa
untuk memapping si env-nya itu tadi sehingga bisa masuk ke struct-nya kita. Namun treatment-nya di sini secara khusus ya. Maka dari itu kita perlu dua line code ini. Yang pertama, automatic env. Automatic env ini memungkinkan si Viper-nya tadi akan mengenali env apa aja yang ada di runtime-nya tersebut dan nanti akan dimappingkan secara otomatis. Tapi problemnya adalah formatnya itu berbeda. Format antara YAML ini dengan format yang ada di sini. Ini tuh sangat-sangat berbeda. Nah, gimana cara kita bisa menjembatani perbedaan format ini? Hal yang kita bisa lakukan adalah untuk kasus ini, itu kita bisa pakai yang namanya set env key replacer. Maksudnya ini seperti apa? Maksudnya ini, si Viper itu akan secara otomatis melakukan parsing YAML-nya itu melalui atribut-atribut ini. Yang berarti cara aksesnya si Viper itu, dia akan akses database.name kayak gini. Atau mungkin port. Begitu juga dengan atribut-atribut lain. Sementara itu, di env kita pakai underscore. Dan konvensi dari env sendiri kan memang pakai underscore dan uppercase. Maka dari itu kita perlu menjembataninya. Menjembataninya via apa? Via set env key replacer ini. Untuk cara bacanya adalah kita akan mereplace dotnya atau titiknya itu menjadi underscore. Jadi saat nanti si Viper itu akan membaca konfigurasinya, dia akan mereplace si titiknya ini menjadi underscore. Kurang lebih kayak gini. Sehingga si Viper-nya dapat membaca env kita. Nah, konsepnya kurang lebih kayak gitu. Sini konfigurasinya berbeda yang ada di env. Dan akan kita run untuk membuktikan mana konfigurasi yang masuk. Nah, dapat kita cek di sini bahwa konfigurasi yang masuk itu bukan konfigurasi dari YAML karena value-nya berbeda. Usernya di sini Mario yang ada di YAML, sementara yang masuk ke runtime-nya itu merupakan user. Begitu juga dengan password, name, port, dan lain sebagainya. Dan dapat kita buktikan di sini bahwa si env-nya itu atau struct value-value yang kita mappingkan ke dalam struct itu menggunakan value yang ada di env, bukan di dalam YAML. Sehingga si YAML-nya itu bisa kita perlakukan sebagai default value untuk melakukan mapping value-value env ke dalam struct ini. Baru kedepannya kalau kita pengen replace dengan menggunakan misal file-file lain atau mungkin env, itu kita bisa menerapkan hal seperti ini. Nah, jadi ada kemungkinan kita bisa mereplace itu melalui konfigurasi lain atau misalkan DevOps-nya punya alasan yang bagus untuk mereplace dengan menggunakan konfigurasi lain, sehingga kita dari sisi code bisa lakukan hal seperti ini dengan memanfaatkan Viper itu tadi. Oke, mungkin sekian dulu pembahasanku mengenai implementasi env di Golang, dan semoga membantu. Jangan lupa pisahkan konfigurasi kalian di env, karena itu best practice yang harus kita jadikan habit. Dan jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.